Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan seseorang ya. Katanya beliau ini sudah banyak nonton video saya, kemudian mereferensikan video-video saya kepada tukang-tukang terutama yang di bidang ini ya, perpompaan ya, plumbing, perpompaan, terus perpipaan kayak gitu ya, kawan-kawan. Nah, apa yang menjadi pertanyaan beliau? Jadi beliau itu kayak ini ya, ketika melakukan pekerjaan pemasangan pompa ataupun pemompaan air, beliau ada masukan-masukan dari para tukangnya bahwa kalau mancing ya, mancing itu sebaiknya airnya dipenuhin di sini ya. Kemudian ada juga yang berpendapat udah dipenuhin nanti ditutup lagi. Nah, dengan cara itu katanya bisa lebih cepat. Nah, apakah benar pendapat para tukang tersebut? Di sini akan kita buktikan ya. Jadi saya nanti akan bikin percobaan. Apa bedanya saya pancing hanya dari sini. Kemudian yang kedua, kita masukkan air ke sini sampai penuh. Kemudian yang ketiga, ya kita akan penuhi air lagi terus sambil ditutup ya. Lalu kita lihat apakah ada perubahan kecepatan pemancingan ya. Kemudian yang terakhir, ini bonus dari saya adalah satu tip ya, bagaimana cara mancing yang cepat sekali ya gitu. Jadi seperti apa? Ayo kita mulai lakukan aja ya. Baik, sekarang saya akan mulai mancing ya. Ini masih kosong ya, kawan-kawan. Jadi yang pertama, percobaan pertama adalah memancing normal ya, hanya mengisi di bagian sini saja. Ini air sengaja saya warnai merah agar lebih terlihat di layar ya, teman-teman. Jangan dikira ini sirup ya. Baik, di sini saya udah isi sampai penuh ya. Jadi ini memang gunanya adalah ini chamber atau ruangan yang gunanya memang untuk menampung air pancingan ya, teman-teman. Lalu jangan lupa bahwa di sini ada cek valve bawaan dari pompa. Baik, sekarang kita akan pompakan. Lalu secepat apa pompa ini bisa mulai bekerja. Nanti saya mungkin harus melihat hitungannya dari komputer dulu ya, kawan-kawan. Jadi saya nanti akan tampilkan di layar perhitungan waktunya ya. Bismillah. Nah, perhatikan proses pemancingan ya, sambil saya tunjukkan, mana tahu kurang jelas di layar. Lihat ada gelembung-gelembung ya, kawan-kawan. Sampai nanti keluar air sini ya. Oke, udah cukup. Baik, saya belum tahu waktunya karena nanti saya harus lihat komputer ya, kawan-kawan. Tapi yang jelas sekarang saya harus kosongkan ini kembali ya. Yang sebelah sini agak susah ini ngosonginnya. Berantakan. Ngomong-ngomong harusnya nggak usah saya kosongin ya, kawan-kawan, karena mau saya isi juga ya dari sini ya. Ya beginilah kalau bikin video itu kadang-kadang terlupa gitu ya, kawan-kawan. Oke, sekarang saya akan isi di atas itu ya. Oke, udah cukup penuh. Oh ya, ini pada prakteknya kalian harus menggunakan lem ya, kawan-kawan. Ini karena saya untuk peragaan, maka sering saya bongkar pasang sehingga tidak saya lem. Karena apa? Ada orang yang meniru saya, katanya, Pak, pompa saya kok
nggak bisa keluar airnya, ternyata nggak dilem ya, jadi masuk angin ya, kawan. Di video saya memang saya nggak pakai lem karena ini pompa dibongkar pasang terus ya. Baik, sekarang air saya penuhin di sini ya, kawan. Dan sini kosong, perhatikan apakah ada perbedaan dengan yang tadi. Bismillah. Jangan dihitung ya, karena ini air yang memang ada di sini ya, kawan. Baik, ini tadi sengaja saya pur sedikit, karena apa? Ya memang kita nggak bisa bandingin bahwa di sini tadi kan yang pertama nggak ada airnya sama sekali, sedangkan ini sudah terisi air kira-kira 70 cm ya, sehingga kalau kita pur sekitar 1 detik harusnya cukup fair ya, kawan. Baik, sekarang percobaan ketiga ya. Ini saya kosongin kembali. Sekarang dengan kondisi ini tetap penuh, terus nanti sambil ditutup di sini ya. Oke, sekarang baru saya akan lakukan perhitungan di komputer ya. Baik, tadi sudah saya periksa di komputer, jadi timingnya tadi ternyata ketika pertama kali saya hanya pancing dari sini adalah 20 detik ya. Kemudian ketika ditambahkan air di sini menjadi 18 detik, jadi lebih cepat 2 detik. Nah, analisanya sekarang ya, kenapa kok bisa lebih cepat 2 detik ya. Jadi gini kawan-kawan, ketika tadi kita hanya pancing dari sininya kosong ya, maka apa yang terjadi, air di sini itu digunakan untuk mengeluarkan udara dari sini ya. Ketika di sini pompanya itu tadinya kan hanya ada air ya, ketika udara udah mulai masuk sini, maka terdapat gelembung-gelembung udara di sini sehingga mengganggu kinerja pompa ya. Karena pompa ini kan dirancang untuk air, bukan untuk udara gitu ya. Nah, makanya lambat ya, makan waktu 20 detik. Nah, kenapa ketika diisi air di sini menjadi lebih cepat? Karena gini kawan-kawan, air di sini itu membantu memampatkan tekanan di sini. Ya, karena dia memiliki ketinggian, jadi boleh saya bilang ini sekitar 0,07 bar gitu. Jadi tekanan ini membantu menekan gelembung udara yang di sini, sehingga gelembungnya itu menjadi lebih kecil. Kenapa? Karena kena tekanan. Jadi gelembung udara kalau dikasih tekanan dia akan mengecil. Nah, gelembung yang mengecil itu membuat volume air di sini menjadi lebih besar, karena ruangan yang dipakai udara kan makin kecil, sehingga volume airnya makin besar. Nah, kalau volume airnya lebih banyak, maka pompa kinerjanya juga lebih optimal. Karena ini adalah pompa air, bukan pompa udara, gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa diterima ya, kawan. Jadi ternyata usulan tukangnya Bapak tadi itu benar ya. Kalau diisi air di sini ternyata memang lebih cepat gitu mancingnya. Sekarang yang ketiga, ketika kita tutup malah jadi lama 24 detik ya. Kenapa jadi lama? Karena gini kawan-kawan. Ketika tadi proses pemancingan ya, udara kan dikeluarkan nih dari sini, terus dikeluarkan berupa gelembung-gelembung, kelihatan kan. Nah, ketika proses pemancingan yang diharapkan itu udaranya itu biar habis ya, biar gelembungnya keluar ke atas. Jadi perhatikan, kedua percobaan tadi menghasilkan gelembung. Yang pertama kelihatan gelembung sedikit-sedikit di sini, yang kedua malah kelihatan jelas sekali gelembung-gelembungnya. Nah, yang ketiga tadi karena kita tutup, maka gelembung ini itu tertahan di atas ini ya kawan. Sebagiannya ya tertahan di sini, sebagian di sini. Dan akhirnya karena gelembungnya tertahan, karena yang keluar itu tertahan, maka yang masuk juga tertahan. Jadi ini ibarat orang ngantri. Kalau antrian di ujung depan itu masih lambat, ya antrian ekornya pun
ekor antrian juga jadi lambat gitu ya. Jadi tadi udah terbukti bahwa kalau ditutup malah makin lambat. Jadi ternyata pendapat tukang yang menutup keluarannya itu salah karena akan memperlambat proses pemancingan gitu ya. Nah, sekarang trik apa yang tadi saya bilang ya bisa mempercepat pemancingan, yaitu gini kawan-kawan. Jadi ini saya copot dulu. Lalu ini elbow-nya saya ganti T ya. Mudah-mudahan kelihatan ya, karena kadang ada yang protes, Pak jauh nggak kelihatan. Ya saya kan harus menampakkan semua ya. Loh, T gini aja loh kawan-kawan ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Jadi ini ide ya kawan-kawan, kalian bisa mengembangkan diri dengan T yang jenis lain misalkan. Oh ya, jangan lupa di bawah juga ada alat tambahan, yaitu apa? Foot clamp atau foot valve, atau klep kaki, atau check valve, namanya banyak banget ya. Saya masuk ke sana, ini saya pasangkan seperti ini. Baik, sekarang atasnya, nah saya kasih lubang kayak gini ya. Baik, sekarang saya jelaskan apa gunanya. Gunanya adalah untuk lubang pemancingan yang baru. Perhatikan ya. Sekarang saya buka kerannya, ini ada kerannya di sini ya, biar kelihatan saya putar gini. Saya buka dulu. Saya akan mancing. Perhatikan ya, kelihatan air pancingannya mengisi di sini. Nah ini memang berbeda dengan ketiga percobaan pertama tadi ya, karena ketiga percobaan pertama tadi nggak ada air pancingan di sini ya. Kenapa sekarang bisa? Karena pertama saya ngisinya dari sini. Kalau dari sini nggak akan bisa karena saya harus melalui check valve sini ya, karena check valve ini mencegah air nggak bisa ke sana. Lalu kedua, di bawah ada foot clamp atau check valve ya, sehingga apa, air yang saya isikan di sini nggak akan melorot ke bawah. Kalau di bawah nggak ada check valve maka air akan melorot ya. Setelah saya isi maka saya akan tutup ya. Nah seperti ini ya kawan-kawan. Sekarang oke, saya pur ya, anggap ini nggak ada juga. Perhatikan ya kawan-kawan, saya udah isi air pancingan sini, ini saya sudah tutup. Lalu ini saya kosongin, perhatikan berapa lama ya. Bismillah. Oke, saya nggak usah ngitung berapa detik. Saya yakin pasti ini menang di antara ketiga cara tadi ya kawan-kawan. Nah, jadi inilah yang menjadi andalan saya ya kawan-kawan. Dan saya harap kawan-kawan bisa memetik pelajaran dari sini bahwa proses pemancingan pompa itu bisa dengan sangat cepat dilakukan dengan cara seperti ini ya. Nah, prinsipnya apa? Prinsipnya adalah kita menjaga agar air di dalam pipa hisap ini selalu penuh ya kawan-kawan. Kalau air di pipa hisap ini selalu penuh, maka proses pemancingan itu tidak diperlukan lagi. Jadi ini namanya udah bukan mancing lagi. Karena apa? Sekarang air udah di sini ya. Kecuali kalau airnya kosong, maka kita perlu mancing lagi. Jadi dengan cara seperti ini kawan-kawan nggak perlu mancing lagi karena di sini selalu terisi oleh air ya. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan, loh Pak, kalau saya nggak pasang check valve di ujung sana, bagaimana Pak? Bisa apa enggak? Itu ya. Sebetulnya sih bisa, kawan-kawan ya. Tapi ya perhatikan ya bahwa namanya sambungan-sambungan pipa itu ada kemungkinan kebocoran. Kalau ada kebocoran kecil, maka air akan turun pelan-pelan gitu. Makanya ada dari kalian yang sering
komentar bertanya, Pak, kenapa pompa saya minta airnya dipancing terus gitu. Nah, karena melorot kawan-kawan di sini. Kenapa melorot? Karena ada kebocoran di ujung sana ataupun di sambungan-sambungan sini. Jadi kalau ada kebocoran di sambungan sini, itu udara masuk kawan-kawan. Kenapa udara masuk? Karena ini air ini memberikan tekanan negatif. Kenapa? Air ini kan di bawah, jadi pengennya melorot, pengennya narik. Jadi kalau dia pengen narik, apa yang bisa ditarik? Ya udara. Kalau di sini ada bocor, udara akan ketarik masuk, ya, sehingga dia akan melorot airnya. Ya, saya coba ya kawan-kawan. Ini apakah melorot? Kalau saya copot cek valve-nya. Ya. Baik, ini cek valve sudah saya copot tapi tidak melorot, ya kawan-kawan. Karena apa? Mungkin ya ini udah bagus, nggak ada yang bocor meskipun tidak saya lem. Karena apa? Pipanya halus semuanya, ini T-nya masih baru sehingga semuanya bagus. Tapi apa yang terjadi kalau saya bocorin? Ya. Saya bocorin dari sini aja contohnya. Saya buka. Tuh, airnya jatuh ya kawan-kawan. Nah, kalau kondisi kayak gini bocor, maka ya kalian harus selalu mancing ya kawan. Nah, ini saya bocorin ini untuk simulasi ya, seakan-akan ada kebocoran di daerah sini. Bisa di sini, di sambungan-sambungan, atau mungkin kalian ada keran gitu ya kawan. Bisa juga bocornya di sini-sini ya. Jadi setiap kebocoran di pipa hisap itu berpotensi mengakibatkan kalian sering mancing gitu ya. Jadi apa tadi petunjuknya? Jangan lupa bahwa di bawah sana dipasangkan cek valve, stop keran, stop keran, cek valve, foot valve. Nah itu namanya ya kawan. Jadi seperti itu. Oke, apalagi ya, mudah-mudahan sih ini udah cukup ya. Jadi kalau kalian masih ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar ya kawan. Dan mohon maaf saya mungkin nggak akan sempat membalasnya di tulisan, tapi kalau jawabannya pendek biasanya akan saya jawab langsung. Tapi kalau butuh jawaban panjang ya kayak gini saya harus membuat video. Baik kawan, sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.